Rumahku berada di kaki Gunung Songlin yang gelap. Di sini, setiap keluarga bekerja sebagai peternak monyet. Tapi keahlian utama dalam memelihara monyet adalah milik kakekku. Suatu hari, seorang biksu tua melewati untuk mengemis. Datang ke rumah kami. Kakek dan nenek sibuk memberi makan monyet di dalam kandang besi. Saya menyajikan semangkuk nasi kepada Lau Hexiang. Biksu tua membawa mangkuk nasi. Tetapi matanya menatap kandang monyet. Alisnya mengerut tajam. Lalu tiba-tiba berteriak keras ke kakekku. Bro, monyetmu ini aneh. Harus segera disembelih. Monyet di kandang itu jelas-jelas baik dan patuh. Lebih patuh dari anjing. Ada sesuatu yang salah. Pergi, pergi, pergi. Cari tempat yang sejuk. Kakekku meliriknya dengan tatapan dingin lalu. Kakek sering memperlakukan aku seperti lembu dan kuda saat di rumah. Pagi hari penuh dengan pekerjaan rumah dan pekerjaan di ladang yang tak selesai. Sore hari aku harus merapikan kandang monyet dan memberi makan monyet. Suatu hari jika aku sedikit lalai, tongkat akan segera dipanggil. Dalam pandangan kakek, aku yang tidak layak diperhatikan. Aku sudah terbiasa dengan pukulan dan makian. Kadang aku melihat sekilas ke dalam kandang monyet. Monyet itu sangat pintar. Monyet kecil yang paling sering dibuli. Merasa bahwa dia seperti aku. Bersembunyi di tempat gelap dan diam-diam menanggung semuanya. Kakinya agak pincang. Jari tangannya juga cacat. Tidak pernah merebut makanan seperti monyet lain. Itu karena kelaparan. Jadi sesekali aku diam-diam memberinya sebatang jagung. Atau satu ubi. Dia sangat pintar. Jika saat aku memberi sesuatu ada monyet lain yang melihat, dia pasti tidak akan menerimanya. Pastikan tidak ada monyet yang melihatnya. Dia akan dengan cepat mengambilnya. Menyembunyikan dan diam-diam memakannya. Betapa cerdiknya monyet kecil itu. Sayangnya pada akhirnya harus disembelih, dikuliti, dan otaknya dimakan. Orang-orang di desa sekitar 10 mil semuanya tahu. Kakek tidak hanya pandai memelihara monyet, tapi juga lebih mahir menyembelih monyet. Otak monyet adalah makanan terkenal di desa Heisongling. Tapi otak monyet dari rumah orang lain di desa hanyalah otak monyet biasa. Hanya kakek yang bisa mengadakan pesta otak monyet hidup. Kemampuan kakek membuka otak monyet hidup tidak bisa dipelajari orang lain. Orang-orang berkata pekerjaan itu harus tangan yang stabil. Memperlihatkan otak putih mengkilap itu. Dan juga cepat dalam melakukan penyembelihan. Bisa disebut sebagai sebuah keahlian. Yang disebut pesta otak monyet hidup adalah menyeret monyet hidup ke bawah sebuah meja bundar. Di tengah meja bundar ada sebuah lubang bundar. Pas untuk memasukkan kepala monyet ke dalamnya. Sehingga setengah kepala monyet terlihat keluar dari lubang. Kakek mengangkat pisau lalu menebas. Dengan tenaga terampil membuka tengkorak monyet. Menunjukkan otak putih bersih yang bergelimang. Pada saat itu monyet masih hidup. Akan berdecit di bawah meja. Tapi kepalanya diikat erat. Tak bisa bergerak. Sekelompok orang duduk mengelilingi otak monyet hidup ini. Sendok demi sendok diambil dan dicelupkan ke panci panas untuk dimakan. Hingga otak monyet habis dimakan. Monyetnya belum mati. Saat itu kakek akan menyeret monyet pergi untuk dikuliti. Setiap kali bos di kota datang menikmati pesta otak monyet hidup. Selalu memuji keterampilan kakek dengan sangat. Kakek pun sangat bangga. Banyak pemuda di desa memohon kepada kakek untuk mengajarkan keterampilan ini. Tapi kakek menggelengkan kepala seperti tai drum. Menunggu sampai dia tidak kuat lagi bekerja. Baru dia mencari murid terakhir untuk mewariskan keahliannya. Kakek mengandalkan bisnis pesta otak monyet hidup dan kulit monyet. Mendapatkan banyak uang. Suaranya pun diperhitungkan di desa. Suatu hari, desa dalam keadaan tenang dan damai. Langit sedikit mendung. Suara jangkrik tidak henti-hentinya. Ini adalah saat musim panas yang paling menyebalkan. Kakek sedang mengasah pisau pengikis tulang di halaman. Nenek sedang mencuci kandang monyet. Saya mencuci panci dan mangkuk di dapur. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara lonceng berdering. Aku melihat keluar. Seorang lelaki tua dengan kerutan di seluruh wajahnya. Mengenakan jubah kain lusuh. Memikul sebuah pikulan di bahunya. Sedang berjalan pelan-pelan menuju halaman rumahku. Dia tiba di pintu gerbang halaman. Menurunkan pikulan itu. Menyatukan kedua tangan. Mengucapkan Amitabha lalu berkata, "Dermawan, biksu miskin ini sedang lewat. Memohon sebutir nasi untuk dimakan." Kakek menatapnya sebentar. Memperhatikan. Aku melihat wajahnya yang lelah. Aku agak merasa kasihan padanya. Lalu aku mengambil mangkuk pengemisnya. Mengisikan sebakul nasi untuknya. Lau Hexiang mengambil alih pekerjaan tersebut. Mengucapkan terima kasih. Namun tidak buru-buru makan. Dia berdiri di pintu gerbang sambil memegang mangkuk. Matanya menatap kandang monyet. Amitabha. Tiba-tiba dia melafalkan sesuatu dengan suara pelan. Berteriak kepada kakek. Pergi ke tempat yang sejuk. Kamu monyet ini tidak beres. Menunjuk pada monyet terkecil dan paling kurus di dalam kandang monyet. Kakek awalnya sedang fokus mengasah pisau. Setelah mendengar kata-kata ini, mengerutkan kening. Meletakkan pisau yang di tangan. Mempandangi dengan tajam ke arah Lau Hexiang. Kamu kuda tua botak. Omong kosong apaan ini? Pergi ke tempat yang sejuk. Lau Hexiang menggelengkan kepala.
menunjuk ke monyet terkecil dan paling kurus di dalam kandang. Dengan suara berat berkata, "Itu bukan monyet biasa. Takutnya itu monyet pemakan manusia. Kalau sudah besar nanti, akan bahaya sekali. Harus segera disembelih. Kalau tidak, akan terjadi masalah besar." Saat aku mendengar, hatiku secara tak sadar bergetar, menatap ke dalam kandang monyet. Hanya terlihat monyet kecil itu jongkok di sudut dan menatap Lau Heshang. Matanya penuh kebencian dan dendam. Tapi saat menyadari aku melihatnya, segera menundukkan kepala lagi. Dalam sekejap itu, aku merasa punggungku menjadi dingin. Kakek tidak peduli dengan ini semua. Lau Heshang belum sempat selesai bicara. Dia langsung berjalan dengan langkah besar, mendorong biksu tua, merampas mangkuk nasi dari tangannya, terjatuh ke tanah. Sesuatu seperti pengemis. "Berani mendahuluiku. Pergi dari sini. Masih monyet pemakan manusia. Ini cuma monyet gunung biasa. Aku sudah memelihara monyet puluhan tahun. Masih belum tahu jenisnya." Biksu tua terdorong sampai terhuyung-huyung. Mangkuk kayu terbalik di tanah. Nasi tumpah berserakan di lantai. Dia menundukkan kepala, menghela napas panjang. Masih ingin bicara dengan kakek. Tapi kakek tidak memberinya kesempatan berbicara. Mengangkat kaki lalu menendang biksu tua. "Aku suruh kamu ngomong sembarangan." Sambil menendang biksu tua, dia juga menamparku dengan tangan terayun. Memaki, "Kamu barang rugi. Untuk apa kasih makan kebajingan botak ini kalau nggak ada urusan? Aku lihat kamu ini licik." Aku takut pada kakekku dan mundur ke samping. Tak berani bersuara. Saya hanya bisa melihat Lau Heshang ditendang. Terpincang-pincang lari menjauh keluar pintu halaman. Setelah menyuruh keluar si biksu tua, kakek membentak-bentak dan menoleh ke arah monyet kecil. Nenek berbisik sesuatu padanya. Kakek sedang marah besar. Dia juga mengangkat kaki dan menendang keras ke kaki nenek. "Kamu ikut-ikutan ribut apa?" "Duk, monyet itu tampaknya telah menjadi makhluk halus. Bahkan belajar membuka kunci seperti kamu. Aku lihat otakmu malah lebih bodoh dari otak monyet. Makhluk sialan. Jangan lihat monyet ini kecil dan kurus. Bentuk tulangnya paling bagus. Nanti pasti bisa tumbuh tinggi dan kekar. Bisa mengeluarkan kulit yang bagus." Nenek ditendang satu kali. Lalu melanjutkan mencuci kandang monyet dengan diam-diam. Tidak berkata apa-apa lagi. Aku menundukkan kepalaku simbol merek dagang terdaftar. Dalam hati aku berpikir meskipun kata-kata si biksu tua agak menakutkan. Tapi monyet kecil itu memang ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku nggak bisa bilang apa yang tidak beres itu. Si biksu tua hanya memberi peringatan baik hati saja. Melihat kakek yang sedang memandangi monyet dengan serius, aku dengan diam-diam berjalan kembali ke halaman. Mengambil mangkuk pengemis yang ada di tanah. Mengisi ulang nasi di dalamnya. Membawa mangkuk itu ke pintu dan menyerahkannya kepada biksu tua. Biksu tua tidak berjalan jauh. Dia dipukuli oleh kakekku dengan beberapa tendangan. Pakaian goni robeknya agak berantakan. Sedang merapikan. Aku menyerahkan mangkuk pengemis itu padanya. Dia tampak agak terkejut. Mengangguk padaku. Berbicara dengan suara pelan. "Anak, meskipun monyet galak, tapi juga jelas mengenai kebaikan dan keburukan. Jika kamu mempertahankan hati baikmu, kamu akan berakhir dengan baik." Sambil berkata dia mengangkat satu telapak tangannya ke arahku. Kemudian mengambil nasi dari mangkuk dengan tangan kosong. Makan sambil berjalan menjauh. Apa yang dikatakan biksu tua membuatku agak bingung. Yang kutahui itu bukan kata-kata sembarangan. Saat kembali ke halaman, aku tak bisa menahan diri untuk melihat sekali lagi ke kandang monyet. Monyet kecil yang kurus itu masih meringkuk di sudut. Saat aku masuk ke halaman, dia mengangkat kepala dan menatapku sekejap. Tatapan itu berbeda dengan monyet-monyet lain. Matanya lebih mirip mata manusia. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tak berani melihatnya lagi. Pada suatu pagi beberapa hari kemudian, malam itu, aku berbaring di tempat tidur. Tidak bisa tidur sama sekali. Dalam pikiranku muncul mata monyet kecil itu. Rasanya dia seolah-olah sedang menatap kita dari luar jendela. Cahaya bulan yang terang menyinari masuk ke dalam rumah melalui bilik jendela. Membuat segala sesuatu di dalam rumah tampak samar dan aneh. Aku berbaring di tempat tidur, berhayal tak tentu arah. Baru tertidur dengan setengah sadar saat fajar hampir tiba. Suatu pagi beberapa hari kemudian, Bos Chen dari kota mengendarai sebuah mobil van. Membawa beberapa orang datang ke desa. Menunjuk bahwa mereka ingin makan pesta otak monyet hidup. Kakek sangat senang dan minum minuman keras. Segera menempatkan mereka di ruang makan terpisah. Mulai mengutak-atik alat pembuka kepala itu. Tuan Chen dan beberapa orang yang dibawanya duduk sambil minum teh. Menunggu untuk menonton pertunjukan yang menarik. Kakek membuka kandang monyet. Dari dalam, dia menangkap seekor monyet yang paling gemuk dan kuat. Mengikatnya. Menyembunyikannya di bawah meja makan. Hanya setengah kepala yang terlihat dari lubang bulat di tengah meja. Monyet itu mulutnya disumpal. Hanya bisa mengeluarkan suara mendengking rendah. Tubuhnya terus gemetar. Monyet-monyet itu semua ditundukkan kakek dan menjadi patuh. Saat dia menangkap monyet, tidak satu pun dari monyet lain yang berani bergerak sembarangan. Monyet kecil itu bahkan mengolong di sudut tempat, dengan mata tertutup.
seperti sedang tertidur. Aku mengulurkan alat kepada kakek, berdiri diam di samping. Dua tangan erat menggenggam ujung bajunya. Pada saat ini, aku merasa diri juga menjadi kaki tangan monyet hiu itu. Kakek memegang sebilah pisau tajam untuk mengupas tulang dengan satu tangan. Tangan yang lain meraba-raba kepala monyet itu. Dia sedang mencari celah tulang tersebut. Beberapa detik kemudian, kakek langsung mengayunkan pisau. Hanya terdengar suara keras dan tajam saat pisau memotong. Kulit kepala monyet pemakan manusia dipaksakan terbuka. Gerakan yang mulus dan lancar seperti aliran awan dan air. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Tuan Chen dan orang-orang yang dia bawa terkejut dan terpana melihatnya. Kemudian terdengar sorakan dan tepuk tangan. Bertepuk tangan dan bersorak. Monyet itu masih mengeluarkan suara merintih samar dari mulutnya. Kaki kecil itu berayun-ayun di bawah meja. Tapi sangat lemas dan tidak punya tenaga sama sekali. Di telinga penuh dengan teriakan menyedihkan dari monyet itu. Aku hanya bisa berusaha menutup telingaku sekuat tenaga. Berbalik dan menoleh ke belakang. Tak berani lagi melihatnya. Kakek dengan lembut mengeluarkan otak monyet pakai sendok kecil. Dibagi ke dalam mangkuk kecil. Dibawakan ke depan para bos. Tuan Chen dengan tidak sabar menggebuk sepotong kecil. Masukkan ke dalam hotpot selama 3 detik. Lalu diletakkan di mulut dan dinikmati perlahan-lahan. Kemudian memuji. Sangat luar biasa. Hebat sekali. Air dingin tertawa sinis. Masih tanganmu yang paling ahli. Kakek tertawa sampai kerutan di sudut matanya berkumpul bersama. Membungkuk sambil berkata. Pisau kakek mengiris kulit dan daging monyet. Para tuan, silakan makan dengan santai. Aku akan mengolah monyet dulu. Setelah berkata demikian, dia menyeret monyet yang sudah dibedah kepalanya keluar dari ruang makan. Kakek memandangnya yang tampak sekarat. Air dingin tertawa kecil. Sembarangan melemparkannya ke halaman. Memanggil nenek untuk merebus air. Bersiap menguliti. Aku melirik sekilas ke monyet-monyet lain dalam sangkar. Mereka mendengar ratapan temannya yang sekarat. Satu persatu berkerumun menjadi gumpalan. Di mata mereka setengah terpaku dan nampak ketakutan. Kakek sengaja menguliti di depan monyet-monyet itu. Karena ingin mereka menyaksikan seluruh proses pengulitan itu. Dia sering berkata, monyet sebenarnya sangat penakut. Setelah melihat pemandangan seperti ini, mereka akan menjadi patuh dan penurut. Pedang kakek mengiris kulit dan daging monyet. Suaranya tidak keras, tapi sangat menyakitkan telinga. Monyet itu sesekali kejang, mengeluarkan beberapa suara tangisan lemah. Aku tidak berani melihat, tapi entah kenapa, tatapanku tanpa sadar tertuju ke arah monyet kecil yang kurus di dalam kandang. Tatapannya berbeda dari monyet-monyet lain, mengandung kebencian yang sangat kuat, menatap tajam setiap gerakan kakek. Tatapan itu membuat hatiku merinding. Aku tidak tahan dan berteriak. Saat kakek menatap ke atas, kau lihat mata monyet kecil itu seperti manusia. Saat kakek mengangkat kepala, monyet kecil itu sudah bersembunyi di belakang kelompok monyet. Tersembunyi. Gadis nakal. Jangan terus-menerus ngomong sembarangan padaku. Kalau tidak ada kerjaan, pergilah ke dapur bantu nenek buat api. Lebih cerdas sedikit. Dengarkan para tuan di ruang makan memerintah. Kakek sambil memaki mengambil tongkat di dekatnya dan mengayunkannya ke arahku. Aku ketakutan dan segera lari ke dapur. Tidak berani berkata sepatah kata lagi. Dia mengingatkan aku. Saat aku kembali melihat ke kandang, mata kecil monyet itu sudah menjadi kosong dan ketakutan. Tidak berbeda dengan monyet lainnya. Seolah-olah saat itu hanyalah ilusi belaka. Setelah kakek mengupas kulit monyet dan mencucinya bersih, dia mengangkat kulit monyet yang dipegangnya. Kakek memanggil nenek untuk ikut. Naik mobil tumpangan Tuan Chen ke kota untuk menjual kulit monyet. Sebelum pergi, dia berpesan padaku. Jaga baik-baik monyet-monyet ini. Jangan biarkan mereka bertengkar. Jika terjadi masalah, akan kukupas kulitmu. Sambil berkata, dia mengangkat kulit monyet yang di tangannya. Tanpa menoleh, dia pergi. Aku mengangguk berkali-kali. Namun di dalam hati merasa gelisah dan tidak tenang. Setelah kakek dan nenek pergi, seluruh halaman menjadi sunyi sepi. Dalam sekejap, semuanya menjadi tenang. Suhu siang semakin panas. Aku menyiramkan 2 ember besar air ke monyet-monyet. Setelah selesai menyiram air, aku mulai merasa mengantuk. Di luar, jangkrik kembali bersiul riang. Seolah-olah seperti sedang hipnosis. Aku mengantuk dan tanpa sadar tertidur dengan kepala menempel di meja dalam rumah. Tiba-tiba, sebuah suara benturan keras membangunkanku. Aku membuka mata dengan cepat. Melalui jendela, aku malah melihat monyet kecil itu. Berdiri di depan pintu kandang seperti manusia. Tangannya memegang kunci. Sedang membuka kunci kandang. Dari mana dia mendapat kunci itu? Di rumah hanya kakek yang punya kunci kandang monyet tersebut. Meskipun aku terkejut, tapi jika monyet itu kabur, kakek pasti akan memukulku saat pulang. Aku ingin berlari keluar untuk menghentikannya. Tapi saat aku bertemu tatapannya, kaki-kakiku langsung membeku. Matanya yang biasanya gelap mengkilap, kini berubah menjadi hijau suram. Seperti cahaya fosfor. 2 mata yang memancarkan cahaya aneh itu menatapku dengan tajam.
seolah memperingatkanku untuk tidak bergerak sembarangan. Hatiku berdegup kencang. Keringat dingin muncul di dahiku. Aku menggigit bibir dengan keras. Ingin keluar untuk menghentikannya. Tetapi kedua kakiku seperti terikat batu. Sama sekali tidak bisa mengangkatnya. Saat ini, aku bersyukur sudah mengunci pintu sebelum tidur siang. Monyet kecil segera membuka kandang. Setelah keluar dari kandang, pertama berbalik, lalu mengunci kembali kandang besi seperti semula. Bahkan membuang kunci ke tanah di samping. Kemudian dengan cepat berlari ke sudut barat daya halaman. Di sana tumpukan puisi monyet yang dibawa dari kamar kakek siang hari. Monyet kecil menarik puisi monyet itu dari tanah. Dibuka mulutnya dan langsung menggigit. Meskipun jaraknya cukup jauh. Tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Gigi taring tajam di mulut monyet kecil itu. Jelas jauh lebih banyak daripada monyet lain. Tubuhnya sangat kecil. Tapi cepat makan daging. Dalam waktu singkat, ia menghabiskan seluruh tubuh monyet itu hingga bersih. Ia bahkan masih memegang sebuah tulang paha dengan satu tangan. Menggigitnya sampai berbunyi renyah. Ia menggigit tulang itu sambil menoleh dan melihatku. Kedua matanya tidak lagi bersinar, tetapi dipenuhi dengan garis-garis seperti rambut halus. Sama mengerikannya. Setelah melihat beberapa saat, mulutnya melebar. Ternyata menunjukkan sebuah senyum seperti manusia. Mata yang menakutkan. Mulut penuh dengan garis-garis halus. Gigi-gigi runcing. Ditambah dengan senyum ini. Sungguh sangat aneh dan menyeramkan. Aku merasa detak jantungku berhenti dalam sekejap. Namun monyet kecil itu tidak melakukan hal lain. Hanya memegang dua tulang. Melompat sekali. Lalu menghilang di luar tembok halaman. Aku jatuh duduk di tanah. Terengah-engah. Kedua kakiku terasa lemas. Tidak mampu mengangkat sedikit pun tenaga. Aku tidak berani bangun. Apalagi membuka pintu. Takut monyet pemakan manusia itu kembali lagi. Begitu saja duduk terkulai di tanah. Duduk terpaku sampai senja tiba. Kakek dan nenek pulang menyusuri cahaya senja. Baru saja masuk pintu. Kakek pun berteriak keras. Dasar gadis bau, kenapa tidak tahu membuka pintu? Saat itu, mendengar suara garang kakek, aku malah merasa sangat hangat di hati. Tiba-tiba aku mendapat tenaga untuk bangkit dari tanah. Lari keluar pintu. Berteriak ke arah kakek dan nenek. Monyet kecil kabur. Kakek yang sedang masuk dari pintu halaman mendengar perkataanku. Segera berlari ke kandang monyet. Saat melihat itu, wajahnya langsung berubah menjadi sangat marah. Kakek dengan cepat mengambil sebuah tongkat dari samping. Langsung memukul kepalaku. Dasar barang yang merugikan. Siapa yang suruh kau membebaskan monyet itu? Aku secara refleks menutup kepalaku. Membiarkan tongkat memukul tubuhku. Bukan aku. Itu monyet kecil yang membuka kunci sendiri lalu kabur. Kakek sama sekali tidak mendengarkan penjelasanku. Langsung memukuli aku dengan tongkat tanpa ampun. Dipukuli sampai aku berguling-guling di tanah. Nenek mengambil kunci sangkar monyet dari tanah. Dengan tergesa-gesa mendekat dan menarik kakek. Membujuk beberapa kali. Baru kakek berhenti sambil mengomel. Monyet kecil ini tubuhnya paling lemah. Makan sedikit. Tidak bisa lari jauh. Mungkin bersembunyi di dalam gunung. Aku akan pergi menangkapnya kembali. Aku ragu sejenak. Mengumpulkan keberanian dan berkata. Monyet kecil itu pura-pura. Tubuhnya tidak lemah. Dia telah memakan habis monyet yang siang tadi. Kakek terkejut. Berbalik dan melihat ke sudut halaman. Di tanah saat itu hanya tersisa beberapa tulang dan daging yang hancur. Bahkan tidak ada potongan daging yang utuh. Wajah kakek menjadi lebih muram. Dia memegang tongkat di tangannya. Melangkah cepat keluar. Berjalan sambil berteriak-teriak. Aku tidak peduli kau apa. Jika masuk sangkar monyetku, jangan harap bisa lari. Baru saja keluar dari pintu halaman. Dia kembali menoleh. Kalian berdua masih berdiri di situ ngapain? Ayo ikut aku ke gunung cari monyet. Mendengar kakek berkata seperti itu, nenek segera menarikku keluar bersama. Kakek kembali memanggil beberapa pemuda di desa. Sekelompok orang itu dengan ramai pergi ke gunung mencari monyet. Meskipun orangnya cukup banyak, tapi masuk gunung saat sore hari. Semua orang tidak berani terlalu menyebar. Mencari di sepanjang jalan cukup lama. Namun tidak terlihat sedikit pun bayangan monyet. Langit benar-benar gelap. Kabut mulai turun di gunung. Dari kejauhan terdengar beberapa suara aneh burung hantu malam. Ranting di bawah kaki patah dengan suara krek. Sekitar sangat sunyi sampai menakutkan. Aku mengikuti dari belakang kerumunan. Hati merasa gelisah tidak pasti. Rasanya ada sesuatu yang berkeliling di sekitar kami. Para pemuda mulai mundur dan ragu-ragu. Mereka bilang ke kakek, monyet itu mungkin bersembunyi di dalam gunung dalam. Kakek membawa lampu minyak di tangan. Sambil berjalan terus mengomel. Sialan dia. Aku terus merasa dingin di punggung. Tapi bisa berlari secepat ini. Wajah kakek semakin kusut. Cahaya lampu menari di wajahnya yang penuh keriput. Telapak tanganku penuh keringat dingin. Dia meludahi dengan keras. Kembali saja. Binatang ini tidak akan lari jauh. Cari lagi besok. Dalam perjalanan pulang ke desa, aku merasa dingin sekali di belakangku. Seolah ada sepasang mata menatap kami di kegelapan.
Aku tidak berani menoleh ke belakang. Berjalan tepat di belakang nenek. Telapak tanganku berkeringat dingin. Monyet kecil akhirnya tidak ditemukan. Tapi ia juga tidak pernah muncul lagi di desa. Perlahan-lahan, masalah itu kemudian dilupakan. Dalam sekejap 3 bulan berlalu. Cuaca mulai dingin. Monyet-monyet di dalam kandang semakin kuat. Kakek setiap hari tersenyum melihat monyet-monyet itu. Tahun ini monyet-monyet tumbuh dengan baik. Otak monyet cukup banyak. Kulit monyet juga bisa dijual dengan harga bagus. Beberapa hari terakhir, dia bahkan mulai sibuk sejak pagi hari. Karena festival monyet tahunan akan segera tiba. Festival monyet bagi orang desa. Berarti kesempatan untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan. Setiap tahun saat festival monyet tiba, orang luar akan datang ke desa kecil kami yang terpencil. Untuk menonton pertunjukan monyet, minum arak monyet, membeli kulit monyet. Yang paling penting, tentu saja mencicipi yang legendaris dan lezat, otak monyet. Semua keluarga yang memelihara monyet di desa sangat sibuk belakangan ini. Mempersiapkan berbagai benda dan hidangan terkait monyet. Tentu saja yang paling semangat adalah kakek. Dia sering memukul sangkar monyet dengan tongkat bambu tanpa henti. Menghitung jumlah monyet, sambil terus mengomel. Ini semua adalah uang. Hahaha. Aku dan nenek setiap hari sangat sibuk sampai tidak sempat duduk. Mengeringkan, memotong kayu, menyapu dan membersihkan. Memberi makan monyet. Pekerjaan yang tak kunjung selesai. Meskipun sibuk sampai tidak sempat berpikir sembarangan. Tapi di dalam hatiku ada rasa gelisah yang tak terungkapkan. Rasanya akan terjadi sesuatu. Aku diam-diam melirik monyet-monyet di dalam kandang. Mereka berdesakan bersama. Ekspresi mereka tampak kosong. Sama sekali tidak tahu nasib mereka beberapa hari ke depan. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki cepat dari luar halaman. Diiringi oleh satu jeritan tangisan yang memilukan. Tolong, anak perempuanku hilang. Aku menatap ke pintu. Nenek Liu dari barat desa berambut acak-acakan masuk ke halaman. Wajahnya pucat. Mata penuh ketakutan. Dia menggenggam lengan kakek dengan tangan gemetar. Menangis berlinang air mata. Saudara Wang, anak perempuanku hilang. Dicari kemanapun tidak ketemu. Orang desa semua mendengarkanmu. Tolong cepat panggil orang untuk mencarikan. Kakek terhuyung karena ditariknya kuat-kuat. Mengernyitkan dahi. Nada bicaranya agak tidak sabar. Anak kecil suka bermain. Mungkin dia lari keluar untuk bermain sendiri. Membesar-besarkan masalah. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangannya dari genggaman bibi Liu. Melanjutkan untuk menghitung monyetnya. Namun bibi Liu terus memegangnya erat. Suaranya tajam dan menusuk telinga. Tidak, bukan. Pagi tadi dia masih bermain di halaman. Aku pergi ke sungai mencuci baju. Saat kembali dia sudah menghilang. Aku sudah mencari berulang kali di desa sebanyak 3 kali. Tidak ada yang menjawab. Pasti dia pergi ke gunung. Tangisannya semakin keras. Terlihat seperti terengah-engah kehabisan napas. Banyak warga desa tertarik datang karena kehebohan itu. Semua saling berpandangan. Berdiskusi dengan berbagai pendapat. Aku mendengar bibi Liu mengatakan ke gunung. Hatinya tiba-tiba tergetar. Terpikir tentang monyet kecil yang melarikan diri itu. Terutama cara dia menggigit tubuh monyet itu. Jangan-jangan. Aku tidak berani membayangkan lebih jauh lagi. Wajah kakek agak tidak terlihat baik. Mengedarkan pandangan ke arah bibi Liu. Apakah bisa? Jangan berisik. Mari kita cari bersama. Festival monyet hampir tiba. Jangan sampai terjadi kerusuhan. Penduduk desa semuanya mendengarkan kakek. Segera bagi tugas dan bertindak. Bawa cangkul, kayu, dan tongkat. Cari ke hutan di belakang desa. Saat ini cahaya matahari masih terang. Tapi di dalam hutan sangat gelap. Udara penuh hawa dingin dan lembab. Membuat bulu kuduk merinding. Sudah cari selama lebih dari 2 jam. Tiba-tiba ada warga desa berteriak dari kejauhan. Ayo ke sini. Kami mengikuti suara itu. Lalu melihat di pinggir semak berduri terserak beberapa pakaian remuk dan beberapa tulang kecil berlumuran darah segar. Bibi Liu terkejut sejenak. Lalu langsung menyerbu ke arah sana. Ini adalah pakaian Xiao Nier. Dia segera memeluk pakaian yang sobek itu. Menangis terisak-isak dengan keras. Aku menatap tumpukan tulang itu. Perutku bergejolak kuat. Tak bisa menahan diri untuk menggigil. Tanah di sekitar tulang itu berubah merah segar. Udara dipenuhi bau amis darah yang kuat. Para penduduk desa mundur beberapa langkah karena takut. Seseorang menutup matanya. Tak berani melihat lagi. Ada juga yang langsung mundur ke samping dan muntah. Seseorang berbisik. Gadis kecil ini. Apakah ini digigit hantu gunung sampai mati? Orang lain mengangguk berulang kali. Suaranya gemetar. Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin tulangnya bisa patah dalam sesaat? Hantu gunung memangsa manusia. Wajah kakek berubah sangat pucat. Dengan tajam melotot pada mereka. Berteriak dengan suara keras. Omong kosong. Tidak ada hantu gunung. Ini adalah. Dia ragu sejenak. Dengan menggigit giginya dia menambahkan. Ini adalah anak domba yang digigit harimau tua. Jelas ini tulang domba. Bukan tulang manusia.
Jangan omong sembarangan. Kakek melangkah cepat ke samping Bibi Liu. Berbisik mengatakan beberapa kata padanya. Tangisan Bibi Liu langsung berhenti. Wajahnya berubah beberapa kali. Lalu mengangguk. Seluruh tubuhnya menjadi tenang. Aku melihat dari jauh wajah kakek yang pucat seperti besi. Aku mengerti dalam hatiku. Dia tidak ingin masalah ini menjadi besar. Lagi pula jika berita tentang gadis kecil yang dimakan tersebar, bisnis festival monyet di desa pasti akan sangat terpengaruh. Apalagi gadis kecil ini sangat mungkin telah dimakan oleh monyet pemakan manusia. Ternyata benar. Kakek langsung berbalik dan berkata kepada semua orang, "Festival monyet segera tiba. Di pagi hari yang penting ini, kalian tidak boleh sembarangan bicara di luar. Kalau tidak, itu berarti memutuskan jalur penghasilan orang-orang di desa. Nanti orang-orang desa tidak akan menjalani hari yang baik." Bibi Liu sama sekali tidak berkata apa-apa. Penduduk desa tentu saja tidak keberatan. Semua mengangguk setuju. Kalau begitu, mari bubar saja. Dalam beberapa hari desa akan menjadi ramai. Semua kembali mengerjakan urusan masing-masing. Kakek mengayunkan tangan besarnya. Penduduk desa pun beramai-ramai kembali ke desa. Dia berbalik dan membantu Bibi Liu yang sedang berjongkok di sampingnya berdiri. Dia memasukkan beberapa lembar uang merah ke pelukannya. "Aku tahu hatimu sedang tersiksa. Tapi sekarang saatnya sangat kritis. Tidak boleh sampai orang luar desa tahu. Kalau tidak, semua orang desa akan menyalahkanmu." "Aku tahu." "Apa yang aku tahu?" Bibi Liu dengan cepat menyimpan uang itu. Sambil mengusap matanya. "Kak Wang tua, kau benar. Untungnya yang hilang hanya seorang gadis kecil." "Sudahlah, sudah hilang ya sudah." Suaranya ternyata mengandung sedikit rasa lega. Mendengarnya membuat hatiku merinding. Kakek menepuk bahunya. Berbalik dan pergi. Aku juga mengikuti dari belakang kembali ke desa. Desa kembali tenang. Kakek terus sibuk mengurus pesta otak monyet hidup. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku melihat sosoknya yang sibuk. Namun hatiku semakin gelisah. Tumpukan tulang pecah itu. Tatapan monyet kecil itu. Semuanya terus terngiang di pikiranku. 5 hari lagi adalah pesta otak monyet hidup. Orang-orang desa semakin sibuk. Kakek bahkan bangun pagi dan bekerja sampai malam. Wajahnya penuh senyum. Sepanjang hari menghitung berapa banyak uang yang bisa dia dapat tahun ini. Kepadaku pun dia agak jarang bersikap kasar. Pukulan tongkat jadi berkurang. Sudah 2 hari tubuhku tidak mendapat luka baru. Malam itu, aku berbaring lebih awal. Menutup mata. Tapi tidak bisa tidur sama sekali. Halaman sangat sunyi. Hanya angin yang meniup pohon akasia berdesir. Aku berguling di tempat tidur. Menatap langit-langit sambil melamun. Tiba-tiba terdengar lolongan dalam yang datang dari luar. Suara itu tak bisa digambarkan seperti apa. Mirip tangisan anak kecil. Juga mirip suara burung hantu yang berteriak. Terdapat campuran keanehan yang membuat bulu kuduk merinding. Aku menahan napas. Miringkan telinga untuk mendengarkan. Detak jantung semakin cepat. Apa mungkin suara itu berasal dari monyet di dalam kandang? Tapi monyet-monyet itu biasanya sangat tenang. Tidak pernah mengeluarkan suara seperti itu. Aku diam-diam turun dari tempat tidur. Mengendap-endap berjalan ke jendela. Mengangkat sedikit sudut tirai. Melihat ke halaman. Cahaya bulan menyebar memenuhi halaman. Menyinari dengan kesan pucat menyedihkan. Kandang monyet berdiri dengan tenang di sana. Monyet-monyet di dalam berkumpul menjadi satu kelompok. Meringkuk di sudut. Sepertinya sudah tertidur pulas. Aku melihat beberapa saat. Tidak melihat apa-apa. Hanya bisa kembali berbaring lagi. Mencoba membuat diri sendiri tertidur. Tapi suara aneh yang melengking itu terkadang terdengar sekali-sekali. Suaranya mengganggu hingga kepalaku berdengung. Sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Suara itu terus berlanjut hingga hampir pagi. Baru benar-benar hilang. Langit mulai terang. Aku menguap dan bangun untuk mengambil air. Begitu masuk ke pekarangan. Langsung mencium bau amis yang menusuk hidung. Hatiku langsung berdebar. Berjalan cepat menuju kandang monyet. Belum sampai dekat. Sudah melihat bercak merah segar di tanah. Monyet-monyet di kandang tergeletak berantakan di tanah. Kepala setiap monyet hancur berantakan setelah dihantam. Otak mereka menyembur ke segala arah. Seluruh bulu dan kulit mereka juga terkoyak berantakan. Darah segar mengalir keluar dari kandang. Mengecat lumpur luas di depan kandang menjadi merah. Aku kaget sampai terpaku di tempat. Ember air di tanganku jatuh bersuara keras ke tanah. Kakek mendengar suara itu. Berlari cepat keluar dari rumah. Sekali lihat dia melihat kondisi mengenaskan di dalam kandang. Wajahnya seketika berubah menjadi sangat muram. Dia mengambil sebuah tongkat. Dengan keras memukul pagar besi. Matanya berputar-putar terus. 3 binatang sialan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dia marah sekali sampai terus menghentak kaki. Otot wajahnya bergetar sebentar. Dalam matanya ada ketakutan. Masih merasa tak rela. Nenek mendengar suara itu. Juga buru-buru keluar. Melihat mayat segar dan monyet yang sudah mati berserakan di tanah. Ketakutan sampai wajahnya menjadi sangat pucat. Mulutnya terus menggumam. Ini kenapa bisa terjadi? Kakek menendang kandang besi dengan keras.
Pasti monyet pemakan manusia itu balik untuk balas dendam. Binatang ini paling suka menyimpan dendam. Nenek menggenggam erat celemeknya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku berdiri di samping. Rasanya seperti ada batu besar menekan di hatiku. Tidak bisa bernapas dengan lega. Suara aneh yang terdengar semalam seolah masih bergema di telingaku. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh monyet kecil yang kurus itu? Hiu malam kehilangan begitu banyak monyet. Hebat betapa ganasnya dia. Kakek tiba-tiba berbalik. Matanya membelalak penuh kemarahan. Tongkat dipukul ke tubuhku. Aku suruh kau lepas monyet itu. Kalau dia kembali membalas dendam, dia akan makan kau dulu. Sambil memarahiku, dia mondar-mandir. Matanya berputar ke segala arah. Ini menunjukkan betapa gelisahnya dia. Saat itu, penduduk desa di sekitar juga mendengar suara dan berkumpul di pintu halaman. Melihat pemandangan di dalam halaman, semua terkejut dan terengah-engah. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Nenek baru saja akan berbicara, tapi segera dipandang tajam oleh kakek. Dia memaksa tersenyum yang lebih buruk dari menangis. Mungkin beruang hitam di gunung lapar. Turun mencari makan. Karena tak bisa memakan monyet dalam sangkar. Maka dia membuat semua monyet itu babak belur. Penduduk desa tampak tersadar dan mengerti. Hanya beruang hitam saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin punya tenaga untuk memukul kepala monyet sampai remuk? Seharusnya begitu. Kalian lihat, di pinggir pagar ada jejak kaki sebesar ini. Selain beruang hitam, nenek berbisik kepada kakek. Baru saat ini aku sadar. Di bawah kaki pagar, ternyata ada 2 jejak kaki besar. Terdalam terbenam di tanah berlumpur. Mungkin monyet itu sudah menjadi hantu gunung. Wajahnya serius. Tidak berbicara lagi. Warga desa memberi sedikit penghiburan kepada kakek. Mereka semua kembali. Setelah semua orang pergi, nenek berbisik kepada kakek. Nenek tua, mari kita cepat bersihkan diri. Kabur ke kota. Mungkin monyet itu sudah menjadi hantu gunung. Kita tak bisa melawannya. Kakek dengan keras menggelengkan kepala. Menyipitkan mata ke arahnya. Bersembunyi. Ini wilayahku. Suruh aku bersembunyi. Kalau dia berani datang lagi, aku bisa menguliti dia. Nenek akan berkata apa lagi? Kakek mendengus dingin dan memotong pembicaraannya. Jangan ribut di sini lagi. Tarik kereta dorong itu keluar. Lemparkan monyet-monyet itu ke belakang gunung. Otaknya hilang, bahkan kulitnya pun membusuk. Nenek masih akan berkata sesuatu lagi. Kakek mendengus dingin dan menyela ucapannya. Jangan omel-omel di sini. Tarik keluar becak itu. Buang bangkai monyet ini ke belakang gunung. Otaknya sudah hilang dan membusuk. Sangat menyebalkan untuk dilihat. Kakek dan nenek bekerja keras sepanjang hari. Baru saja mereka membuang bangkai monyet itu semuanya. Aku membersihkan halaman dengan rapi. Lalu saya masakan mereka makan malam lagi. Mereka sudah makan. Mereka tidur lebih awal. Kakek tampak cemberut. Berbaring di tempat tidur dan menghela napas panjang. Tubuhnya terasa seolah-olah berumur beberapa tahun lebih tua. Nenek menghiburnya. Pak tua, tidak boleh, kita tidak akan pelihara monyet lagi. Kita tangkap beberapa anak babi dan domba kecil kembali. Pelihara dengan baik. Sama-sama bisa menghasilkan uang. Masih aman. Kakek menamparnya dengan keras. Kamu, nenek tua, ngerti apa? Semeja hidangan otak monyet itu setara dengan 3-5 ekor babi besar yang gemuk. Menunggu makanan untuk binatang bajingan itu. Aku akan membawa kembali sekumpulan monyet kecil untuk dipelihara. Nenek menghela napas. Takut akan bertemu lagi dengan benda aneh itu. Pikiran penuh dengan gambaran mengerikan tentang sekumpulan monyet itu. Hati terasa sesak. Kalau bicara ngawur lagi, aku akan menampar mulutmu. Kakek menendangnya. Pohon horok di luar tembok halaman bergemerisik tertiup angin. Bayangan pohon bergoyang di tirai jendela. Setelah itu, mereka berdua pun tidur. Aku mematikan lampu kamar. Juga berbaring di tempat tidur kecil di samping. Pikiran saya penuh dengan gambaran menyedihkan tentang sekumpulan monyet. Hati saya terasa sesak banget. Malam hari, suara angin meringkik. Pohon beringin tua di luar tembok halaman bergemerisik tertiup angin. Bayangan pohon bergoyang-goyang di tirai. Seakan-akan ada banyak tangan mencakar sesuatu. Seluruh rumah sangat sunyi hingga menakutkan. Hanya suara angin dan dengkuran kakek yang saling berpadu. Tiba-tiba, di luar terdengar lagi suara melolong aneh yang sama seperti semalam. Suara itu terputus-putus. Dari jauh ke dekat, hatiku tiba-tiba melompat ke tenggorokan. Bersembunyi di dalam selimut. Tidak berani bergerak sama sekali. Pada saat ini, sepasang tangan hangat dan kasar memegang tangan kecilku. Itu nenek. Dia berbisik kepada saya. Nak, jangan takut, jangan takut. Nenek adalah. Kakek juga bangun dari tempat tidurnya. Dia menggali dari ujung tempat tidurnya dan mengeluarkan pisau pengukir tulang. Menyandar di samping pintu. Mengintip lewat celah pintu keluar. Suara rontok dari luar semakin dekat. Dengan suara keras yang tiba-tiba. Jelas sesuatu melompat ke halaman rumahku. Saya merasa semua cairan di tubuh ini membeku. Keringat dingin mengalir perlahan di dahi. Hanya bisa menggenggam erat tangan nenek.
Pada saat ini, kakek dengan tiba-tiba menoleh ke belakang. Wajahnya panik. Suaranya terdengar sangat pelan. Cepat, masuk ke ruang bawah tanah. Nenek menarikku dengan kasar. Berjalan tergopoh-gopoh menuju ke rumah samping. Berlari ke ruang bawah tanah. Tutup gudang bawah tanah dibuka paksa oleh nenek. Dia memasukkan aku terlebih dahulu. Dia juga ikut lompat turun. Sebelum masuk ke gudang bawah tanah, aku melihat keluar rumah lewat jendela. Hanya satu tatapan itu membuatku hampir ketakutan setengah mati. Terlihat sebuah mata sebesar mangkuk menempel erat di jendela, sedang mengintip ke dalam rumah. Mata itu memancarkan cahaya fosfor, terpampang di wajah aneh yang kebiruan dan ungu. Wajahnya penuh dengan bulu yang berdiri tegak. Mulut sebesar cawan terbuka sedikit. Dua taring panjang dan tajam menjulur keluar, menempel di ambang jendela. Nenek berteriak keras. Kakek tua, cepat masuk. Kakek langsung melempar pisau pengukir tulangnya. Dengan keras berlari menuju gudang bawah tanah. Hampir bersamaan dengan itu, makhluk itu memecahkan jendela dengan satu pukulan. Cakar tajam seperti sabit, menggapai punggung kakek dari belakang. Di saat yang sangat genting, kakek berguling masuk ke pintu ruang bawah tanah. Lalu menutupnya cepat dengan penutup besi tebal. Dia mengunci kait pembatas dari dalam dengan keras. Dan erat-erat menarik gagang pembatas. Bahkan berani bernafas pun takut. Baru saja pintu ruang bawah tanah tertutup. Di luar terdengar suara melolong yang tajam. Suara itu sangat tajam dan nyaring. Seperti ingin memecah gendang telinga. Aku tersentak gemetar. Hampir saja mengeluarkan suara. Tapi nenek menutup mulutku dengan tangan. Tangan dia dingin. Sedikit gemetar. Detak jantungku seperti menggema. Hampir keluar dari tenggorokan. Kakek tidak berkata apa-apa. Sepenuh kekuatan tubuhku tergantung pada gagang pembatas. Mata Sansan menatap ke atas kepalanya. Dari luar terdengar derap langkah kaki yang berat. Dengung keras. Setiap langkah seolah menapak di jantungku. Suara itu semakin mendekat. Sebuah raungan marah mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Lalu, sebuah suara napas masuk ke telinga. Berat. Untungnya penutup ruang bawah tanah terbuat dari besi. Aku bisa membayangkan sebuah makhluk raksasa membungkuk. Mencium tempat kita bersembunyi. Hatiku hampir melompat keluar dari dada. Tangan nenek semakin kuat menekan. Hampir menutup mulutku sampai aku susah bernapas. Tiba-tiba, suara teriakan marah mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Kemudian, suara benturan hebat terdengar dari luar. Makhluk itu tampaknya sedang mengamuk memukul penutup ruang bawah tanah. Untungnya, penutup ruang bawah tanah terbuat dari besi. Makhluk itu tidak bisa membukanya untuk sementara waktu. Hanya bisa melampiaskan kemarahannya di tempat lain. Suara benturan keras dari luar tak henti-hentinya berdentang. Sesekali terdengar suara kayu patah. Atau suara benturan batu bata. Ruang bawah tanah gelap dan tanpa cahaya. Aku tertidur dalam keadaan mati rasa dan ketakutan yang luar biasa. Terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dalam mimpi itu, makhluk raksasa dengan cakaran seperti sabit mengoyakku menjadi serpihan. Bahkan menghancurkan kepalaku seperti semangka. Tak tahu berapa lama berlalu. Aku baru saja tersadar dari mimpi buruk. Pada saat ini, suara di luar sudah mereda. Tinggal angin utara yang menderu keras. Aku menghela napas dengan napas tersengal-sengal. Baru aku sadar aku masih dalam pelukan nenek. Pakaian di tubuhku sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Kakek membungkuk dengan seluruh tubuhnya. Masih memegang gagang papan pembatas ruang bawah tanah. Dia membeku. Nenek menyadari aku sudah bangun. Tangan gemetar menepuk bahuku. Lalu bertanya kepada kakek. Apakah dia sudah pergi? Kakek diam saja. Setelah cukup lama, baru perlahan-lahan duduk tegak. Perlahan membuka celah kecil di mulut ruang bawah tanah. Cahaya fajar yang redup menyinari ruang bawah tanah. Memperlihatkan wajahnya yang penuh keringat dan kelelahan. Dia dengan hati-hati mengintip keluar kepala. Melihat keluar. Tatapannya berubah beberapa kali. Akhirnya menghela napas berat. Pergi. Setelah berkata, dia yang pertama merayap keluar dari mulut ruang bawah tanah. Aku dan nenek segera mengikutinya keluar. Baru keluar dari ruang bawah tanah. Pemandangan di depan mataku hampir membuatku berteriak kaget. Seluruh rumah hampir hancur total. Baik tempat tidur, lemari, maupun perabotan. Semuanya hancur berkeping-keping. Dinding rumah semuanya roboh. Tidak ada yang baik sama sekali. Hanya tembok halaman luar yang terbuat dari bata yang masih cukup utuh. Nenek menatap rumah yang hancur. Matanya penuh air mata. Tapi tidak berani meneteskan. Kakek dengan kasar memukul tembok halaman dengan tinjunya. Mengumpat pelan. Binatang sialan. Semalaman tidak bisa tidur. Matanya merah menyala. Seluruh tubuhnya sangat kurus kering. Namun dia tetap berusaha keras untuk berdiri tegak. Tampak seperti akan berjuang mati-matian melawan makhluk itu. Sepanjang pagi, kakek sama sekali tidak bicara. Bahkan tidak memanggil aku dan nenek. Dia sendiri memegang sekop besi. Diam-diam membersihkan halaman. Tungku dapur hancur. Tidak bisa memasak. Nenek memelukku dan menciut di bawah atap. Seolah belum pulih dari ketakutan malam tadi. Setelah beberapa lama,
Nenek akhirnya tidak tahan dan mulai bicara. Si tua itu. Kita sebaiknya melarikan diri saja. Segera pergi ke kota kecil. Monyet pemakan manusia itu benar-benar menjadi hantu gunung. Kita tidak bisa melawannya. Suaranya mengandung sedikit permohonan. Ketakutan dan keganasan monyet pemakan manusia ini sudah benar-benar di luar pemahaman kita. Tetap tinggal di sini sama dengan menunggu kematian. Kakek mendengar kata-kata ini. Menjatuhkan sekop besinya dengan suara keras ke tanah. Dia perlahan-lahan berbalik. Tatapannya dingin menatap nenek. Lari. Mau kemana pergi? Hiseleng adalah akar keluarga Wang kita. Dengan tulang tua ini, aku tetap harus bertahan di sini. Sambil berkata, kakek tertawa dingin. Meludah. Dalam nada suaranya ada kekejaman. Kamu tidak melihat tadi malam. Binatang itu entah bagaimana tumbuhnya. Malah lebih besar dari beruang hitam. Kalau menangkapnya, menguliti bulunya. Seberapa besar ukurannya? Kulit tebal besar seperti ini. Di kota kabupaten harganya tinggi tapi tidak ada pembeli. Dia sambil berkata, sambil menyentuh dagunya. Tatapannya melirik ke hutan pegunungan jauh. Seolah sudah melihat uangnya. Aku merasa merinding. Monyet pemakan manusia itu begitu ganas dan mengerikan. Kakek malah masih memikirkan untuk menguliti kulitnya. Nenek membelalak mata. Kamu gila bukan? Itu adalah roh gunung. Kita masih berharap bisa selamat. Bagaimana mungkin kita bisa memancing marahnya? Dia menunduk dan melirikku sekali lagi. Memegang tanganku. Air mata berputar-putar di kelopak matanya. Nizi dia. Dia masih sangat kecil. Kamu juga harus memikirkan dia. Diamlah. Kakek tiba-tiba berbalik. Menatap nenek dengan tajam. Kamu tiap hari cuma bisa mengomel. Apa-apaan roh gunung itu? Itu cuma binatang. Binatang yang tak berakal. Kenapa harus takut padanya? Dia mengacungkan jarinya ke arahku. Matanya penuh dengan rasa tidak suka. Kalau barang rugi ini dimakan binatang itu artinya nyawanya. Nenek terpaku oleh ucapannya. Wajahnya langsung berubah pucat. Bibirnya bergetar. Namun tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menarik tanganku dengan kuat. Seolah benar-benar takut aku tiba-tiba dimakan monyet pemangsa manusia. Telapak tangannya dingin. Hatiku juga ikut perih. Kata-kata kakek seperti pisau yang tajam. Menusuk hatiku dengan rasa sakit yang tajam. Memang, di matanya aku selamanya hanya beban yang merugi. Mati juga tidak masalah. Aku katakan padamu. Wanita tua itu. Kakek perlahan mendekati nenek. Urusan ini aku yang memutuskan. Kalau tidak mau dipukul, lebih baik diam. Sambil berkata begitu, dia meraih tongkat bambu di pinggir dinding. Memukul nenek dengan keras tanpa henti. Nenek berbalik dan memelukku. Membiarkan tongkat bambu memukul punggungnya. Tidak berkata apa-apa lagi. Kakek mungkin benar-benar sudah gila. Setelah serangan monyet pemangsa di malam hari, rumah kami sudah benar-benar hancur. Tidak bisa buat api untuk memasak. Apalagi untuk ditinggali. Sekarang sudah awal musim dingin. Malam sangat dingin. Kalau tidak ada tempat tidur, takutnya mati kedinginan. Setelah kakek memukul nenek habis-habisan, mungkin sudah puas. Memegang sekop besi dan berkeliling ke bawah tembok halaman untuk menggali. Menggali setengah waktu. Menggali dan keluar sebuah kantong kain panjang. Dia menggendong kantong kain itu. Berbalik dan menatap kami. Masih berdiri seperti idiot di sana. Ngapain? Pertama-tama pinjam tinggal di rumah Gensheng beberapa hari. Lalu cari tukang batu untuk membantu memperbaiki rumah. Gensheng adalah tetangga rumahku. Biasanya ingin belajar cara menguliti monyet dari kakekku. Setiap tahun dan hari besar mengirim hadiah kepada kakek. Sangat ramah. Tapi tak disangka dia dengan tegas menolak permintaan menginap dari kakekku. Kakek sangat marah. Gensheng, biasanya aku cukup sopan padamu, kan? Kalau aku menyembelih monyet, dagingnya buat kamu. Sekarang aku cuma pinjam gudang kosong di rumahmu untuk tinggal beberapa malam. Kamu masih pelit banget. Gensheng tersenyum paksa. Paman Wang, ucapanmu jadi nggak bermakna. Daging monyet ini asam dan keras. Tidak bisa dibandingkan dengan barang yang aku kirim beberapa kali setahun padamu. Lagi pula, sudah berapa tahun aku mengirimi kamu barang. Tapi kamu sama sekali tidak mewariskan keahlianku. Kakek memaksakan senyum. Aku, Lawang, sudah bilang di depan kepala desa. Nanti aku akan berhenti total dan tidak akan melakukannya lagi. Akan menerima murid yang tertutup. Kamu lihat, saudara jauh nggak sebaik tetangga dekat. Nanti aku pasti akan mempertimbangkan kamu dulu. Gensheng terkekeh dingin. Aku takut nggak akan dapat kesempatan itu. Wajah kakek menjadi suram. Gensheng, apa maksudmu? Gensheng melanjutkan bicara. Paman tua Wang, aku juga bicara jujur padamu. Kata-kata biksu tua yang minta sedekah ke rumahmu waktu itu. Aku dengar semuanya. Malam kemarin ada keributan besar. Aku juga keluar untuk melihat. Benda penyantap manusia itu. Orang lain mungkin gak tahu. Tapi keluarga Lawang pasti tahu. Benda itu dendamnya kuat sekali. Aku juga punya keluarga yang harus kulindungi. Jadi aku gak berani membiarkan kamu di rumah. Kakek menggertakkan gigi.
Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia menatap tajam ke arah Gensheng. Kemudian menoleh dan memandang kami sekali lagi. Dari celah gigi keluar satu kata. Pergi. Gensheng tidak bisa menginap di rumahnya. Kakek lalu membawa kami berjalan ke tepi desa. Menginap di rumah kakak perempuan. Di dalam dan luar rumahnya semuanya dari batu bata. Pintu besi besar. Tidak takut pada binatang sialan itu. Bibi kakek adalah kakak kandung kakekku. Menikah dengan tukang besi di desa yang sama. Beberapa tahun yang lalu hidup cukup makmur. Kemudian bibi kakek, atas dorongan orang desa, pergi ke pegunungan jauh untuk memetik ginseng. Tapi ginsengnya tidak berhasil dipetik. Mengganggu monyet pemakan manusia. 11 orang dalam rombongan. Hanya bibi kakek yang kembali. Tapi jarinya yang kanan juga digigit hingga 3 jari hilang. Kakinya juga digigit hingga pincang. Setelah kembali, kejadian ini menyebar ke seluruh desa. Semua orang tahu monyet pemakan manusia itu sangat suka membalas dendam. Mereka semua menghindarinya. Kakek juga jarang berhubungan dengannya. Akhirnya bibi kakek memutuskan pindah ke pinggir desa. Menghabiskan seluruh tabungannya. Membangun 2 rumah bata besar. Suka menyendiri. Pintu besi baru perlahan terbuka dengan suara skrit. Kami segera sampai di depan rumah bibi kakek di pinggir desa. Pintu besi besar berkarat tersebar di mana-mana. Dinding halaman di keempat sisi penuh dengan tanaman merambat. Tampak agak menyeramkan. Kakek berjalan ke depan pintu. Mengangkat tangan dan mengetuk cincin pintu. Pintu besi mengeluarkan suara, dong-dong, yang berat. Gema bergema di sekeliling yang luas. Setelah cukup lama, pintu besi mulai terbuka perlahan dengan suara berderit. Sosok kurus muncul di balik pintu. Ternyata itu bibi kakek. Dia mengenakan pakaian katun abu-abu. Wajahnya penuh keriput. Matanya mengitari kami beberapa kali. Baru kemudian ia bertanya. Zhongfu ya? Nama? Dipertahankan. Kenapa kalian datang? Suaranya rendah dan serak. Seperti sudah bertahun-tahun tidak berbicara. Memancarkan hawa dingin. Aduh, kakak perempuan. Kemarin anginnya kencang. Sampai atap terangkat telah terbang. Potongan-potongan saling berjatuhan di seluruh lantai. Hari ini sangat dingin. Tidak bisa dihuni lagi. Jadi aku berpikir untuk menginap beberapa hari di tempatmu. Kakek menyambut dengan wajah tersenyum. Nada suaranya cukup lembut untuk sesekali. Bibi kakek mengerutkan alisnya sedikit. Di matanya terlintas sedikit keraguan. Tapi akhirnya dia mengangguk. Berkata, masuklah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Meninggalkan pintu besi terbuka setengah. Kakek segera memimpin kami memasuki halaman. Lalu menutup pintu besi besar. Halaman rumah bibi kakek sangat luas. Tembok halaman juga tinggi. Di dalam, 2 rumah batu besar di timur dan barat rapi sekali. Sama sekali tidak ada suasana menyeramkan seperti di luar. Bibi kakek diam-diam membawa kami masuk ke dalam rumah. Membiarkan kami tinggal di kamar sebelah barat. Setelah kami menata barang-barang, nenek berkata ingin membantu bibi kakek menyalakan api dan memasak. Kakek dengan cepat meraih tangannya. Dengan suara pelan. Jangan kau ngomel dan bicarakan soal binatang itu. Dia sangat takut dengan benda sialan ini hingga nyaris ketakutan setengah mati. Kalau kamu bilang, kita nggak akan bisa tinggal di sini lagi. Nenek mengangguk pelan. Makanan malam segera siap. Setelah makan malam, bibi kakek bilang kayu bakar di rumah tidak banyak lagi. Dia akan pergi ke gunung untuk mencari kayu kering kembali. Nenek dengan cepat berkata, Bibi, di gunung, tidak boleh pergi ke tempat yang berkelok-kelok. Kakek menatap nenek dengan tajam. Memotong omongan dia. Kenapa di gunung gak boleh pergi? Kemarin aku baru saja menarik banyak kayu bakar dari gunung. Saat belum turun salju. Menyediakan sedikit lebih awal itu bagus. Besok kita juga ke gunung membantu kakak perempuan mencari kayu. Bibi menatap kakek dan nenek sekali lagi. Ekspresinya tak banyak berubah. Gak apa-apa. Anda tidak akan hidup lama. Aku sendiri cukup mencari kayu. Setelah berkata begitu, dia melangkah pergi dengan langkah besar. Begitu dia keluar, kakek langsung menampar nenek dengan keras. Aku sudah bilang jangan omong sembarangan. Kamu nyaris ngomong kelepasan. Sialan. Nenek agak merasa tersakiti. Sekarang sudah sore. Kalau saja bibi kakek benar-benar bertemu dengan binatang itu di gunung. Kalau begitu bagaimana? Kakek tertawa kecil. Benar-benar bertemu satu. Bukankah itu bagus? Kita tidak perlu membangun ulang rumah kita. Rumah bata besar ini. Tinggal di sini juga cukup nyaman. Dia berkata sambil berbaring di atas tempat tidur. Sepatunya pun tidak dilepas. Dasar brengsek. Membuatku lelah. Aku tidur dulu sebentar. Jangan ribut ya. Aku mendengarnya sampai jantung berdebar kencang. Maksud dari kata-kata kakek ini adalah kakek sangat ingin bibi kakek ada di gunung. Meskipun kakek tidak sering berhubungan dengan bibi kakek. Tapi satu-satunya amplop merah yang aku terima setiap tahun adalah dari bibi kakek. Aku tidak bisa membiarkan dia begitu saja dimangsa oleh monyet pemakan manusia. Semakin aku memikirkan, hatiku semakin cemas. Akhirnya aku memutuskan. Diam-diam mengejarnya. Untungnya bibi kakek belum jauh pergi. Setelah aku mengejarinya,
Dia menatapku tanpa ekspresi. Ada apa? Gadis kecil. Nenek yang berdiri. Aku. Kenapa kakek tidak mengatakan apa-apa? Rasanya jantungku berdetak keras. Menggigit bibir. Aku harus memberitahumu. Rumah kami runtuh bukan karena angin. Itu dilakukan oleh monyet pemakan manusia. Mungkin dia ada di dalam gunung. Wajah bibi kakek berubah saat mendengar kata monyet pemakan manusia, membuat wajahnya sedikit berubah. Tapi tak lama kemudian kembali normal lagi. Kenapa kakek tidak mengatakan apa-apa? Aku menundukkan kepala. Menggigit bibir. Tidak tahu harus menjawab apa. Bibi kakek menatapku sebentar. Tiba-tiba dia menghela nafas pelan. Mengelus kepalaku dan berkata, Neko, hati kamu sebenarnya baik hati. Suaranya mengandung sedikit kelelahan dan keharuan. Seperti telah melihat segalanya. Tapi seolah sedang mengejek sesuatu. Dia menepuk bahuku. Neko, pulanglah saja. Rumah kami sangat kokoh. Selama kamu mengunci pintu besi dan bersembunyi di rumah. Beberapa hari lagi semuanya akan baik-baik saja. Aku mengangguk. Tanya lagi. Lalu bagaimana denganmu? Bibi kakek? Bibi kakek jarang sekali menunjukkan wajah yang tersenyum. Jangan khawatir tentang aku. Saya pernah melihat monyet pemakan manusia. Saya tahu bagaimana cara menghindar dari mereka. Setelah selesai bicara, ia kembali mengelus kepala saya. Lalu melambaikan tangan padaku. Dia berjalan keluar desa. Malam itu, angin tenang dan laut pun diam. Monyet pemakan manusia tidak datang mengganggu. Tapi suara kakek sangat keras dan menggema di angkasa. Suara keras itu membuat aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Setelah makan pagi keesokan harinya, bibi kakek belum kembali ke rumah. Aku dan nenek sedikit khawatir tentang dia. Kakek justru tersenyum di sudut mulutnya. Semalaman tidak pulang. Kakak perempuan tidak tahu apakah dia bisa kembali lagi. Nenek menghela napas. Ingin bicara tapi terhenti. Kakek menatapnya dingin. Ia kembali mengeluarkan 2 lembar uang dari jaketnya. Diletakkannya di meja nenek. Jangan mengomel di sini. Pinjam kereta dorong. Pergi ke rumah Zhang Lausan untuk potong 10 jin daging babi. Beli 2 ekor ayam. Lalu beli 10 jin anggur kuning. Siapkan sedikit lauk untuk minuman. Jangan sampai tidak cukup makan. Dengan hati-hati bertanya. Di belakangnya mengikut sekelompok orang banyak. Membeli banyak minuman dan daging untuk apa? Kakek meliriknya sebentar. Suruh kamu beli? Cepat beli saja. Ngomong banyak tidak jelas buat apa. Kemudian kakek mengangkat daguku sedikit. Gadis bau, pergi dulu masak 1 panci nasi besar. Ingat masak sampai penuh 1 panci. Jangan sampai tidak cukup makan. Lalu didihkan lebih banyak air. Saya mengangguk setuju. Nenek bertanya dengan hati-hati. Apakah kita akan menjamu seseorang di rumah bibi kakek? Kakek tersenyum misterius. Malam nanti kamu akan tahu. Setelah berkata begitu, nenek dan kakek keluar rumah bergantian. Aku pergi sendiri ke dapur menyalakan api untuk memasak. Tidak lama kemudian, kakek pulang lebih dulu. Di belakangnya mengikuti banyak orang. Semua itu hanyalah pemuda-muda yang malas di desa. Kakek memanggil mereka untuk duduk di ruang tamu. Sekali lagi memanggilku untuk menyajikan teh dan menuangkan air. Ketika aku sedang menuangkan teh untuk mereka, kakek telah menaruh kantung kain panjangnya di atas meja. Mata para pemuda itu masing-masing bersinar penuh semangat. Paman, apakah Anda punya benda ini? Jangan bilang itu cuma monyet. Bahkan beruang hitam bisa menangkapnya. Kakek melambaikan tangan. Jangan remehkan binatang itu. Bahkan beruang hitam belum tentu lebih kuat darinya. Muda-muda lainnya menyambung. Benda itu benar-benar sebesar itu. Kalau begitu, berapa harga bulu dan kulitnya? Kakek tersenyum. Biarkan aku katakan begini. Aku telah menjual bulu dan kulit selama bertahun-tahun. Kulit monyet, kulit beruang, kulit rubah. Sudah pernah menjual kulit serigala. Belum pernah aku lihat kulit sebesar itu. Kulit paling mahal yang pernah aku lihat. Semua itu jauh lebih kecil dibanding kulit binatang itu. Bahkan harganya cukup tinggi. Sambil berkata begitu, kakek membuka 5 jarinya di depan pemuda itu dengan pura-pura mengesankan. Wajah mereka penuh dengan ekspresi bangga. Pemuda yang baru saja berbicara berkata dengan terkejut. 5.000. Bukankah itu berarti kaya raya? Bisa membangun 3 rumah bata besar. Bisa menikah dan punya istri. Orang-orang yang lain tertawa terbahak-bahak. Kakek terkekeh dingin. 5.000. Kalian masih muda. Tidak tahu berapa banyak uang yang sebenarnya dimiliki orang kota. Kakek menurunkan suaranya. Dengan nada penuh rahasia berkata, hanya dengan 1 kulit ini. Setelah dilepas, cukup untuk membeli sebuah rumah di kota. Bahkan ada sisa. Semua orang menarik napas dingin. Kalau begitu kita benar-benar akan makmur. Paman, setelah menjual kulit dan bulunya aku tak minta banyak. Cukup berikan aku sedikit saja. Agar aku bisa membangun rumah dan menikah di desa. Kakek mendengar kata-kata ini. Memicingkan mata. Tersenyum tanpa hati. Ekspresinya itu kebanyakan menunjukkan ketidaksenangan. Dia biasanya menyembunyikan semua uangnya. Baru memberikannya pada nenek saat ingin dipakai.
Tentu saja dia tidak suka orang lain mengambil bagiannya dari uang itu. Sedang berbicara dengan santai, nenek mendorong gerobak penuh daging dan minuman keras pulang. Begitu dia melihat suasana di rumah, dia tak bisa menahan untuk mengerutkan kening. Tapi para muda-mudi satu persatu memanggilnya, Bibi. Dia pun cuma bisa tersenyum dan mengangguk. Saat jeda memasak, dia menyempatkan diri mencari kakek. Kakek tua itu. Mereka semua orang jahat pemalas. Kenapa kamu mengundang mereka makan? Kakek menertawakan dingin. Hanya orang jahat macam mereka yang bisa mengendalikan binatang ini. Nenek terkejut sejenak, lalu sadar tiba-tiba. Wajahnya penuh ketakutan. Kamu kan sudah pernah lihat betapa buasnya binatang itu. Bukannya dengan banyak orang malah berguna? Kakek mengerutkan kening. Kamu cuma banyak omong kosong. Sekeras apapun dia. Apa dia bisa tahan peluru? Nenek tiba-tiba mengerti. Ternyata kain panjang itu adalah. Kakek tertawa. Aku tidak akan bodoh seperti mereka. Serahkan benda sialan ini secara cuma-cuma. Nenek membelalak. Sudah lama tidak berbicara. Pada akhirnya menghela napas panjang. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Kakek di rumah selalu bersikap otoriter dan tidak tertandingi. Apa benar dia akan melakukan sesuatu? Katanya, omongannya sia-sia saja. Setelah bersama sekelompok pemuda-muda selesai minum dan makan daging, dia menyuruh mereka menggali jebakan di halaman. Semuanya sibuk bekerja sepanjang setengah hari. Mereka menggali lubang yang besar dan dalam. Awalnya ada yang bilang akan memasang duri bambu penuh di dalam lubang, tapi dilarang oleh kakek. Dia khawatir ujung bambu menusuk kulit dan bulu monyet pemakan manusia, mengurangi nilai jual. Lubang sudah digali selesai. Mereka menaruh beberapa tongkat bambu secara acak di atasnya, lalu menutupi dengan jerami. Sebuah jebakan sederhana pun selesai dibuat. Ada yang meragukan apakah jebakan ini bisa mengelabui monyet pemakan manusia. Kakek percaya diri sekali. Seekor binatang, bukan manusia. Bagaimana mungkin tidak bisa mengelabui? Bahkan jika tidak tertipu, aku juga bisa menembak matanya dengan satu tembakan. Setelah jebakan selesai dibuat, langit pun perlahan menjadi gelap. Angin dingin berhembus menembus halaman, membuatku terus menggigil. Semua orang berkerumun di ruang utama. Angin dari panci memadamkan lampu. Melalui celah pintu, menatap keluar dari celah jendela. Bulan dingin menggantung tinggi. Tanah dipenuhi embun beku perak. Seluruh dunia sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda monyet pemakan manusia sama sekali. Kakek berdiri dengan wajah dingin di samping pintu. Bungkus kain panjang itu sudah dibuka. Ternyata di dalamnya ada sebuah senapan. Dia berdiri sambil bersandar pada senapan. Aura dirinya jauh lebih kuat daripada 2 hari lalu. Setelah beberapa lama lagi, seorang pemuda tidak tahan dan bertanya pelan. Paman, apakah monyet pemakan manusia tidak akan datang malam ini? Kakek menggelengkan kepala. Benda sialan ini hidungnya tajam. Dendamnya kuat. Begitu mulai membalas dendam, tidak akan berhenti. Pasti sudah mengingat bauku. Pasti datang malam ini. Meskipun begitu berkata dengan mulut, namun di dalam hati kakek sepertinya tidak yakin. Tiba-tiba dia menarikku dan mendorongku keluar pintu. Nakal sekali anak itu. Berdirilah di dekat jebakan itu. Hatiku terasa berdebar. Kakek, apa yang akan terjadi? Suara nenek bergetar. Om kecil itu. Kamu gila. Kamu mau apa dengan Nizi? Kakek menyipitkan matanya. Binatang ini karena tangkap anak kecil dari keluarga Lau Liu untuk dimakan. Pastinya sudah ketagihan rasanya. Masih ingin makan gadis kecil itu. Dia lihat aku tidak mau bergerak. Sepak dia membuatku terjengkang keluar pintu. Berdirilah dengan patuh di dekat jebakan itu. Berani-berani menggerakkan, aku akan pukul duluan. Nenek ingin datang menarikku. Kakek menendang nenek hingga terjatuh. Jangan buat keributan, perempuan. Kalau tidak, aku akan tembak kamu. Anak-anak muda itu melihat kakek yang biasanya ramah, tapi sekarang sangat garang. Kakek yang sebenarnya baik hati ternyata begitu galak. Mereka saling berpandangan bingung. Ekspresi mereka rumit. Saya dengan pasrah memindahkan diri dan duduk di dekat jebakan. Di lubuk hati ini terasa sepi dan dingin. Air mata tanpa suara menetes jatuh. Kakek demi menangkap monyet pemakan manusia. Bahkan tanpa ragu menjadikanku umpan. Apakah ini benar kakek kandungku? Suasana malam semakin pekat. Sekeliling sunyi senyap. Hanya suara daun gugur tertiup angin di halaman. Waktu seolah memanjang. Setiap saat membuat hati tegang. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar lolongan dalam dan tajam. Menghancurkan keheningan. Semua orang mengeluarkan suara pelan. Kakek juga mengangkat senjatanya. Membuka celah pintu lebih lebar. Suara lolongan semakin mendekat. Aroma daging busuk perlahan menyebar di udara. Cahaya bulan di langit juga semakin redup. Seolah sesuatu yang besar mendekat. Jantungku berdetak seperti genderang. Napasku tersengal-sengal. Mataku menatap tajam ke kegelapan di luar pintu. Semua tubuh terasa lemas seakan-akan tidak berdaya. Tidak mampu bergerak sama sekali. Suara tembakan bergema di langit malam. 2 lampu lampion besar berpendar keluar dari pintu gerbang. Itulah mata monyet pemakan manusia.
Lalu menengok ke belakang ke ruang tamu di belakangku. Lalu menembak ke kepala monyet itu. Tapi dia meremehkan kecepatan lincah monyet pemakan manusia itu. Meskipun tubuh monyet pemakan manusia itu lebih besar dari beruang hitam, namun sangat gesit dan lincah. Hanya dalam sekejap mata, dia melesat ke belakang tembok di sisi lain seperti kilat. Suara tembakan bergema di langit malam. Rantai peluru jatuh ke tanah, mengeluarkan suara nyaring. Peluru habis. Kakek segera mengisi ulang pelurunya. Mengarahkan senapan tapi takut menembak. Dia takut pelurunya habis lagi. Takutnya tidak ada kesempatan lagi. Monyet pemakan manusia itu santai saja. Berbalik dari belakang tembok. Langkah demi langkah memasuki halaman. Dia berhenti di depan perangkap. Melihat ke arahku. Lalu memandang ke belakang ke ruang tamu di belakangku. Seolah-olah wajahnya menunjukkan ekspresi menertawai. Lihatlah mata binatang itu. Apakah sama seperti manusia? Seorang pemuda muda yang gemetaran berkata. Tapi tidak ada yang menjawab. Suara kakek terdengar. Kalian semua keluar dulu untuk menarik perhatiannya. Agar dia tidak bisa menatapku. Aku bisa memukulnya. Para pemuda-muda itu masih ragu-ragu. Suara kakek membesar. Apakah kalian masih ingin membangun rumah dari bata? Apakah kalian ingin menikahi istri? Maka satu persatu pemuda-muda itu keluar dari rumah. Mereka memegang garpu besi, sekop besi, dan alat lain. Dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing berdiri di kedua sisi. Mengayunkan senjata ke arah monyet pemakan manusia. Mengumpat dengan kata-kata kasar dari mulut mereka. Monyet pemakan manusia itu malah tersenyum aneh. Tiba-tiba, dia menendang dengan kakinya. Menggulingkan sebongkah lumpur besar dari bawah kakinya, menghantamkan ke arah kelompok di sisi timur. Dalam sekejap, rombongan itu tertutup debu tanah. Mereka panik dan bingung, menggenggam dan mengacungkan senjata sembarangan. Mereka menjerit dan berteriak keras. Lagi, monyet pemangsa memainkan trik lama. Mereka menendang tumpukan besar debu ke arah rombongan lain. Dalam sekejap, kedua rombongan muda berteriak dan berteriak keras. Berantakan dan kacau balau. Terdengar suara ledakan. Suara tembakan lagi. Semua orang mendengar suara tembakan. Mereka berebutan buru-buru kembali ke dalam rumah. Tapi setelah masuk lagi, mereka menoleh dan melihat keluar. Tidak lagi terlihat monyet pemangsa di sana. Kenapa makhluk sialan itu hilang? Apakah dia telah diusir pergi? Semua orang panik dan bingung. Mereka semua menatap ke arah kakek. Kakek dengan wajah muram, mengatupkan bibirnya. Jelas dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun saya dekat, tapi juga tidak benar-benar diperhatikan. Hanya tahu saat terdengar suara tembakan. Bayangan monyet pemangsa menyambar sebentar, lalu hilang begitu saja. Sebagian besar lagi meleset. Saat semua orang masih dalam ketakutan dan cemas, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sebuah balok samping di ruang utama runtuh. Dengan panik dan tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar pintu. Hanya nampak monyet pemakan manusia yang besar itu. Tubuhnya saat ini sedang merunduk di atas atap, menyerang dan menendang ke arah atap. Balok dan genting terus berjatuhan. Beberapa orang di dalam rumah telah tertimpa balok yang jatuh dan jatuh ke tanah. Sheng San tidak tahu. Beberapa pemuda yang cukup lincah melarikan diri sebelum tertimpa. Dengan panik berlari ke arah pintu. Tapi mereka terlalu ketakutan. Sampai lupa akan perangkap yang mereka gali sendiri. Satu atau dua dari mereka terjatuh ke lubang besar. Di dalamnya, mereka ingin menangis tapi tak mampu. Monyet pemakan manusia hampir meruntuhkan seluruh rumah. Aku ingin berlari. Tapi kakiku sama sekali tidak bertenaga. Hanya mampu meraba tanah dengan tangan dan merangkak keluar pintu. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah tangan menggapai. Menangkapku. Nini, cepat masuk ke gudang bawah tanah. Itu nenek. Nenek entah bagaimana bisa kabur dari dalam rumah. Wajahnya penuh debu dan kotor. Tapi tenaganya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia menyeretku dengan cepat. Berlari ke pintu gudang bawah tanah di sudut barat laut. Memasukkanku ke dalam. Lalu menutup penutupnya kembali. Nini, jangan keluar sama sekali. Aku akan pergi menyelamatkan kakekmu. Nenek berkata lalu berbalik dan pergi. Aku di dalam rasa terkejut dan takut. Sangat ingin membuka penutup dan melihat keluar. Tetapi tidak berani. Hanya terdengar dari luar, bukan? Terdengar teriakan memilukan satu demi satu. Tok tok tok. Derap langkah cepat terdengar mendekat. Pintu gudang bawah tanah dibuka. Kakek berdiri di luar sambil memegang senapan. Dia berbalik dan berteriak keras. Istri tua itu. Cepat, cepat masuk. Suara nenek yang terengah-engah juga terdengar dari dekat. Saat itulah. Dentuman keras. Tanah tiba-tiba bergetar keras. Lalu terdengar suara sesuatu tertusuk tajam. Kakek berdiri di tempat. Matanya benar-benar pecah. Seluruh tubuhnya terus berguncang. Pembuluh darah di tangan memegang senjata membesar. Dia menendang tutup ruang bawah tanah hingga tertutup. Lalu berteriak marah. Sialan. Setelah waktu yang sangat lama. Aku lawan kamu. Kemudian suara petikan senjata berbunyi keras. Suara gemuruh bumi bergemuruh. Lalu suara jeritan menyedihkan dari kakek.
Suara itu terus berlanjut tanpa henti. Saya menutup mulut. Air mata mengalir deras dari mataku. Saya bahkan tak punya keberanian untuk membuka penutup dan melihat. Semua hilang sama sekali. Sudah sangat lama. Di luar akhirnya menjadi tenang. Tinggal suara angin yang menderu. Saya gemetar seluruh tubuh. Air mata sudah habis saya tangisi. Papan kayu di mulut ruang bawah tanah tiba-tiba terangkat. Sebuah lampu petromax bercahaya fosfor yang bercahaya menyala menatap saya dari luar. Itu adalah monyet pemakan manusia. Detak jantung dan napasku seolah-olah berhenti seketika. Hampir tersengal-sengal. Itu tidak langsung menyerang saya. Hanya diam berdiri di sana. Menatapku cukup lama. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ia menunduk. Hidungnya mengendus dengan keras. Dengan cakar yang tajam seperti sabit. Perlahan menyentuh wajah saya dengan cakar. Pada saat itu, saya seolah merasakan sesuatu yang akrab. Itu adalah monyet kecil yang pernah saya beri makan diam-diam. Ia menatap saya cukup lama. Akhirnya berbalik dan pergi. Menghilang dalam gelap malam. Sekitar kembali sunyi sepi. Saya tidak berani bergerak di dalam ruang bawah tanah. Bahkan tak berani menutup kembali penutupnya. Sampai fajar menyingsing. Baru saya memberanikan diri keluar dari ruang bawah tanah. Saat ini, halaman sudah porak-poranda. Seluruh ruang utama seperti sedang dalam kondisi hancur. Dalam badai dan hujan lebat, menjadi serpihan-serpihan. Aku menengok dengan bingung. Ada sebuah bangkai monyet yang juga dikuliti. Memecahkan kepala. Hanya nenek yang menyisakan satu puisi utuh. Aku berdiri bingung di tengah halaman. Dalam benakku kosong melompong. Keheningan di sekeliling seperti suasana biasa saja. Waktu seakan membeku. Sepertinya dia tidak terlalu terkejut. Aku mendengar langkah kecil dari luar pintu. Aku menoleh dengan bingung. Itu nenek kakek. Dia masuk dengan diam-diam. Mengenakan kain hitam di tubuhnya. Tak terlihat ekspresi di wajahnya. Gadis kecil itu, kalau bisa hidup saja sudah cukup. Kepada ketiga orang di tanah ini. Tampaknya dia tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, dia memandang semuanya di halaman dengan sangat tenang. Dia membawa sebuah kotak kayu di punggungnya. Tampak seperti kakek. Kotak uang yang disembunyikan dengan sangat hati-hati itu. Di dalamnya hampir seluruh tabungan kakek. Tidak ada yang tahu di mana kakek menyembunyikannya. Aku ingin bertanya pada bibi kakek. Tapi kata-kata itu sudah ada di ujung lidah. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Apalagi lagi. Sekarang berkata apapun sudah tidak berguna. Kakek dan nenek sudah tidak ada. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nak, ikutlah denganku ke kota. Bibi kakek berkata datar. Tidak bisa tinggal di desa ini lagi. Aku menatapnya. Kepalaku benar-benar bingung. Dia tidak berkata banyak lagi. Hanya berjalan keluar dengan dirinya sendiri. Aku ragu sejenak. Akhirnya mengikuti di belakangnya. Bibi kakek membawaku keluar dari halaman. Di luar ada sebuah kereta keledai yang sudah terikat. Dia menggendongku naik ke kereta keledai. Seketika ia mengayunkan cambuk. Keledai itu langsung berlari ke kota. Sekitar sangat sunyi sekali. Hanya suara angin yang melolong di telinga. Saat keluar dari pintu desa, dia menoleh sekali ke desa Hei Songling. Tatapannya penuh arti. Hanya kau yang tersisa dari keluarga Lawang yang masih hidup. Desa ini adalah takdir dari langit. Dia berbicara pelan-pelan. Dengan nada yang mengandung sedikit mengejek. Seolah-olah menyesalkan sesuatu. Mungkin sebaiknya tetap tinggal di pegunungan. Biarkan cerita itu perlahan-lahan menghilang bersama angin gunung. Tidak lama kemudian, aku dengar desa Hei Songling penuh kejadian aneh. Semua orang telah mengosongkan desa. Desa ini, sejak itu menjadi desa sepi. Kecuali aku. Tak mungkin ada yang tahu cerita lengkap dari desa Hei Songling. Kisah dari Hei Songling. Mungkin seharusnya tetap tinggal di gunung. Membiarkannya perlahan menghilang bersama angin gunung.